yang hidup di dalam diriku. Aku hidup Ria Nguyen Kim Dung, Ibu Kim Biantoro yang ke-81. Bersama dengan para ibu ini, mari kita bersyukur, bergembira dalam peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Mari bersama-sama kita berseru, karena kebaikan Tuhan kita diampuninya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan pada orang kudus dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau meluhurkan tubuh Kristus yaitu umat-Mu, berkat kesaksian jaya para martir-Mu yang kudus. Hari ini kami kenangkan Santo Ignatius yang mencapai keluhuran abadi karena penderitaannya. Kami mohon bantulah kiranya kami dan lindungilah kami senantiasa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. Lewat mulut bayi dan anak-anak menyusu, Kau permalukan lawan-lawanmu.
Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku. Dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pagi, kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin. Meskipun kita tahu banyak dari mereka yang kurang sehat, maka yang sehat boleh masuk gereja karena para petugas juga sudah siap untuk menjaga. Dan memang kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini untuk berbagai kegiatan, mau beribadah, mau bekerja, mau apapun juga. Bahkan memang harus periksa ini itu bila ada sebuah kegiatan yang menyangkut ada pertemuan orang berkumpul. Maka kalau banyak lagu diciptakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan seterusnya, ada tambahannya. Ini sesuatu yang sangat normal pada masa pandemi ini. Kita bisa membayangkan kalau hari ini kita mendengar Yesus mengatakan, "Jangan kamu khawatir bila kamu dihadapkan entah pada penguasa, orang-orang yang ingin menghukum, mengadili kamu. Karena apa? Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus dan akan dikatakannya."
Maka kalau kita semua dekat dengan roh Allah, kita tahu mana yang baik. Kalau memang sadar bahwa badan saya kurang sehat, meskipun saya tidak tahu apakah saya terkena virus COVID-19 ini atau tidak. Tapi ketika saya menyayangi orang-orang yang kita cintai, kita bisa punya kesadaran untuk entah saya harus bisa menjaga itu jarak, saya harus memakai masker, bahkan menutupi, biar apa? Jangan sampai orang terkena. Itu cinta, itu sebuah perhatian. Bukan malah sebaliknya, orang saya sehat kok, biarin aja, kenapa sih? Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita ingin merasa diri paling benar. Maka kalau dikatakan tadi, kalau melawan anak manusia, ia akan diampuni, bayangkan. Tetapi kalau melawan Roh Kudus, diampuni enggak? Enggak diampuni. Kenapa? Roh lah yang bekerja. Karena Roh Allah itulah yang sekarang hadir dalam suara-suara hati kita. Ketika hati kecil kita mengatakan, jangan diambil, jangan dilawan terus, jangan ditabrak. Janganlah menyakiti orang-orang yang kamu cintai. Itu suara Roh Allah yang hadir dalam diri kita. Kalau itu dilawan, kita nggak akan diampuni. Tapi ketika Yesus sebagai anak manusia itu dilawan, dibenci, bahkan dihukum mati. Ketika dia minta ampun, ketika mereka menyadari, oh betul bahwa Yesus adalah putra Allah yang bisa menyelamatkan aku, maka mereka diampuni. Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Yesus mengampuni. Tapi saatnya sekarang Roh Kuduslah yang bekerja. Janganlah melawan dia. Kalau Anda ditegur, ayo cepat-cepat bangun. Sebelum bertugas jam 6 misa, jam 9 misa, jam 5 sore harus misa. Petugas harus siap sebelumnya. Para imam juga harus siap semua petugasnya. Itulah yang menegur. Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup yang ketiga, saya tahu. Ia berani ketika mau dihukum mati. Dalam perjalanannya ke Roma, dari Antioquia, dia tidak ketakutan. Tidak menyampaikan sesuatu yang memperlihatkan keluhan. Tapi punya semangat, dia menuliskan kepada para jemaatnya sebagai uskup. Dan betul, dengan penuh sukacita dia menerima hukuman itu. Masukkan ke Kolosium, jadi santapan binatang buas. Bayangkan. Tapi ketika orang mau dihukum mati, wow, ketakutannya luar biasa. Bahkan banyak tayangan-tayangan para koruptor itu harusnya dihukum mati. Dihukum seumur hidup biar tidak lagi merugikan rakyat. Biar ada efek jerah. Jangan hanya yang bawa narkoba juga banyak yang diselamatkan ketika punya uang, punya kuasa. Maka mari, kalau kita nggak mendapatkan keadilan di muka bumi ini, pada saatnya kita akan menerima keadilan di akhirat nanti. Karena kemarin kalau hari Jumat Anda ikut misa, janganlah kamu takut kepada manusia yang hanya bisa menghukum badan lahir, tapi nggak bisa menghukum batin jiwanya. Memang jiwa kita itu bisa diselamatkan oleh manusia, enggak. Oleh karena itu, mari saudari-saudara terkasih, seperti uskup Ignatius dari Antioquia yang berani untuk menderita dihukum mati dengan penuh sukacita. Kenapa? Dia percaya Tuhan akan melindungi kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Bersembah
semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dilambangkan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Kasih bumi dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Ignatius telah menggambarkan dirinya sebagai gandum Kristus yang digiling menjadi roti murni karena penderitaan dan kesaksiannya. Sebagaimana Engkau berkenan menyambut persembahannya, demikian pula berkenanlah menerima roti anggur sajian kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu Santo Ignatius dari Antioquia yang Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu. Terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Engkau. Lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman.
Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama dengan putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Nya yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para kudus khususnya Santo Ignatius dari Antioquia yang kami peringati hari ini, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu. Semoga kami tahan tintinya, selalu berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, untuk selama-lamanya. damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan bersama juga. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk 3 ibu yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini gandum Kristus yang harus digiling, geraham binatang menjadi roti murni. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kuatkanlah kiranya kami dengan santapan surgawi yang kami sambut pada peringatan Santo Ignatius, dilahirkan kembali dalam kehidupan baru. Tolonglah kiranya kami menjadi pengikut Yesus yang sejati, bukan hanya karena sebutan, melainkan terutama karena perbuatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk yang bertugas, juga yang hadir. Ucapkan selamat ulang tahun pada yang ulang tahun. Dan sampai bertemu lagi besok pukul 9 pagi, misa hari Minggu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Ayo kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Amin.